Shalom teman-teman. Terpujilah Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi karena kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan tiada berkesudahan. Betul sekali Kak Evelyn. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah bersama. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami selama ibadah dari awal hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mungkin dari kita pernah ada yang dianggap masih anak kecil, tidak tahu atau bisa apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Kita pujikan, Yesus sayang padaku. Seperti pujian Yesus padaku, Tuhan menjadikan kita anak yang istimewa. Mari kita bersukacita dan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyikan Ku Istimewa. Boleh katakan ku tak
Shalom anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sangat baik buat kami. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami supaya kami benar-benar mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami, Bu Ari. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi Bu Ari di dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Anak-anak sudah siap semuanya? Yuk, sekali lagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. Sudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Anak-anak, tema pada hari ini adalah biar kecil tapi berarti. Dari tema ini kita akan belajar mengimani bahwa Tuhan Yesus mampu menggunakan hal kecil menjadi sangat berarti. Dan juga dari firman Tuhan yang pagi hari ini, tema hari ini, kita, Bu Ari, dan anak-anak semua mau memberikan hidup kita bagi Tuhan. Nah, ada satu pertanyaan buat anak-anak semua. Anak-anak pernah mendengar kata mujizat? Iya, pernah ya. Sering kali kita mendengar kata
mujizat. Menurut anak-anak, mujizat itu apa? Iya, hebat sekali kalian bisa menjawab. Nah, kalau Bu Ari boleh mengatakan bahwa mujizat itu adalah kejadian ajaib yang sulit dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Apa? Kejadian ajaib yang sulit dijangkau oleh kemampuan akal manusia itu disebut mujizat. Anak-anak, Tuhan Yesus itu dipandang sebagai sosok yang luar biasa karena berbagai macam mujizat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dimulai dari kota Kana. Dari Kana, mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Ya. Dari situ Tuhan Yesus mengadakan banyak sekali mujizat-mujizat, dan banyak orang mengikuti Tuhan Yesus karena ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang banyak mengikuti Tuhan Yesus memang ingin melihat Tuhan Yesus. Apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus dari hari demi hari. Nah, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Mereka menanti mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus ketika berangkat ke seberang danau Galilea, itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan melakukan istirahat setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan misi, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar keselamatan. Dan ketika itu juga banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, di tengah kepanikan karena banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, para murid mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada hari itu. 5.000 orang, anak-anak. Ya, bukan jumlah yang sedikit. Nah, Yesus mulanya bertanya kepada murid-muridnya, kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti itu, supaya orang-orang yang di sini sebanyak 5.000 orang itu mendapatkan makanan. Pertanyaan tersebut yang diajukan oleh Tuhan Yesus itu untuk mengetes anak-anak, mencoba seberapa iman Filipus. Itu kalau kita seperti ujian, kita mau diuji untuk naik kelas lagi karena akan dipersiapkan bahwa akan ada ujian yang lebih besar daripada pertanyaan dari Tuhan Yesus itu. Khususnya Filipus mengerti tantangan yang ada nantinya dan bagaimana cara mengatasinya. Anak-anak, apa yang disampaikan oleh Filipus? Kemudian Tuhan Yesus juga bertanya kepada Andreas, muridnya. Filipus dan Andreas ini melihat permasalahan itu dari sudut pandang mereka. Filipus menjawab bahwa apalah artinya uang sebanyak itu untuk membeli roti untuk banyak orang, untuk 5 orang. Meskipun roti itu dibagi kecil-kecil, pasti tidak akan cukup. Itu berpikirnya seperti itu. Kemudian Andreas membawa 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak kecil. Dan ketika membawa roti 5
roti dan 2 ikan anak kecil itu, ini menunjukkan bahwa apa ya, cukup memberi makan orang sejumlah 5.000 orang ya, dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu menandakan seperti itu. Apakah cukup? Nah, ternyata anak-anak, pemberian anak kecil ini sangat berarti ya. Dia dengan rela, dia apa yang dipunyainya itu tadi, 5 roti dan 2 ikan, dengan rela hati apa yang dipunyainya itu diberikan. Kemudian Tuhan Yesus senang sekali. Tuhan Yesus mengambilnya, menerima roti dan ikan tersebut. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, bersyukur atas apa yang sudah didapatkan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Kemudian membagi-bagikan kepada semua orang yang duduk di tempat itu. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, mereka semua mendapatkan makanan yang cukup. Bahkan setelah dikumpulkan sisa-sisanya itu, masih ada sisa 12 bakul penuh. Wow, luar biasa ya. Dari 5 roti dan 2 ikan, dan diterima Tuhan yang diberikan dengan rela hati. Kemudian Tuhan Yesus menerimanya dan mengucap syukur, dibagi-bagikan. Untuk banyak orang masih sisa 12 bakul penuh. Nah, anak-anak, pemberian anak kecil ini bila dipandang menurut ukuran manusia, memang tidak akan berarti apa-apa karena jumlahnya sedikit dan untuk makan begitu banyak orang, ya kan? Tetapi bagi Yesus kita yang kecil itu ya, yang cuma sedikit, menjadi sangat berarti dan cukup bagi semua orang yang ada di sana yang jumlahnya banyak. 5.000 orang laki-laki semua makannya, belum terhitung anak-anak dan juga ibu-ibu. Itulah mujizat yang digerakkan oleh bela rasa dari pemberian anak kecil, pemberian yang kecil dan rela hati. Luar biasa ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita tahu bahwa seringkali kita melihat bahwa apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Kita sebagai manusia memandang dengan logika kita, dengan pikiran kita. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Seringkali kita sebagai manusia, sebagai anak-anak mengatakan seperti itu. Tidak mungkin. Aku seorang anak kecil, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Seringkali kita mengatakan seperti itu. Tetapi Tuhan kita Yesus memandang dengan ketulusan hati. Dari anak kecil yang rela memberikan, yang tulus memberikan apa yang dimiliki, Tuhan menerima dengan senang hati. Dan Tuhan pakai untuk hal yang luar biasa. Anak-anak, kita baru saja memperingati Hari Anak Nasional, tanggal berapa? 23 Juli. Setiap tanggal 23 Juli kita memperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, setiap anak di Hari Nasional kita diingatkan bahwa setiap anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ya. Anak-anak tidak perlu berkecil hati, tidak perlu minder. Tuhan bisa memakai anak-anak semuanya. Meskipun kecil, Tuhan mau memakai anak-anak semuanya. Ya, yang penting kita dengan rela hati mau dipakai oleh Tuhan. Dengan rela hati memberikan
apa yang kita miliki. Hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan buat kita, para orang tua dan guru-guru, adalah sudah tugas kita membantu anak-anak untuk menggali potensi yang dipunyai oleh anak-anak untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Potensi yang dimiliki anak-anak akan dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan, dan itu bukan hanya tugas kita sebagai guru, namun guru dan orang tua akan bersama-sama membantu anak-anak menemukan potensi yang akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Yang demikian bunyinya: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita ulangi bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Hari Anak Nasional buat anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan kepada kami. Hari ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang sungguh luar biasa. Tuhan mengerjakan mujizat Tuhan dari hal yang kecil, di mana manusia melihatnya sebagai yang kecil, yang remeh, yang sedikit. Namun di tangan Tuhan semuanya menjadi luar biasa indahnya. Saat ini kami berdoa, ini Tuhan kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang masih anak-anak, siap untuk Tuhan pakai. Meskipun kami kecil, kami akan belajar sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita bersyukur memberikan persembahan. Mari kita pujikan kuberi persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini kiranya dapat berguna bagi semua orang yang membutuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, karena kita istimewa, mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa untuk menutup kebaktian anak ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami selama ibadah hari ini. Kami bisa beribadah dari awal hingga akhir ibadah dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.